Oke teman-teman semua, balik lagi di channel Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke, gue seneng banget nih hari ini di studio gue di Surabaya, jauh-jauh ada teman gue Immanuel dari Solo. Thank you bro, udah Oke. datang. Ya, di sini kayaknya mau cerita banyak nih. Kenapa lu kayak nervous banget di sini anjir? Lu gak biasa kayak gini. Lu biasa gak kayak gini? Iya. Nervous ya? Nervous. Gak biasa kayak gini. Nggak biasa. Ya, oke. Anggap ini semua nggak ada. Ah. Oke, kita lanjut aja. Oke bro. Setelah lu dari Solo kemarin kita ketemu dan sekarang ya, ya kan. Banyak cerita yang pengen gue bahas di sini men. Cerita aja langsung. Oke. Oke, gue pengen ceritain bahwasanya kita pada saat awal kenal dulu aja, ya. Oh iya. Ya, kita jalan di bis, Di bis. kita ngobrol dan gue sedikit banyak tahu tentang lu. Bukan tahu sih, nebak aja dulu nebak. Tapi kebanyakan betul ya. Kebanyakan betul ya. Kebanyakan betul. Oke, terlepas itu semua, apakah kamu are you happy dengan yang sekarang? Happy no. Happy. Kalau yang sekarang benar-benar happy. Bener-bener happy. Dan gue kelihatan dari muka lu men. Nah, Seberapa spesial dia menurut lu? untuk sekarang spesial. Sama kayak nganggap Hmm. bagi gue kayak gini ya. Keluarga gue spesial. Hmm. Ya udah di bawahnya dia pasti dia udah cuman dia doang udah. Anjir. Teman-teman gue sekarang yang dekat udah ya gue kan udah umur juga kan. Iya, oke. Udah gue agak tinggalin lah. Asik. Maksudnya bukan nggak tinggalin apa namanya, nggak dulu kan akrab bareng gitu kan. Kalau sekarang ya waktu gue banyakan buat dia kerja, ya udah itu. Dan gue juga tahu sih dari story lo, kadang lu buat snap, ya kan? Lu banyak sama dia, emang lu habisin sama dia. Dulu jarang kan? Jarang, Ada jarang. snap gue. Dan nggak pernah sih. Nggak pernah. Jarang. Profil juga nggak pernah kan? Profil juga jarang. Apalagi Instagram. Iya pasti dong. Ini jujur loh dia, jujur loh dia. Oke, ini sedikit agak dalam ya. Seorang Immanuel yang gue lihat dulu banyak banget cewek. Bener nggak? Bener nggak? Lu ngaku nggak? Bener banget cewek ya kan? Lu bisa memilih dia itu apa? Ya karena beda aja sih. Baru ngerasain ya cocoknya gimana mungkin. Ngerasain cocok aja sih. Ngerasain cocok. Ya berarti yang dulu nggak cocok dong? Awalnya aja cocok. Awalnya Terus aja waktu cocok. dijalanin prosesnya, Kok gini ya? iya. Eh, Kan pasti ada kan di pertengahan jalan kan betul. namanya hubungan. Iya. Di saat kita bisa tahu orang itu nggak cocok ya di saat dia marah sama kita kayak gimana. Ya itu Gitu. akan keluar sifat aslinya, benar Iya. nggak sih? Betul. Oke. Nah di saat itu juga wah ini mau jadi apa nantinya. Iya, iya, itu kan perkataan gue yang waktu di sana ya, bener ya. mau dibawa kemana gitu Iya. kan? Oke, dari situ gue ngelihat sekarang lu udah beda jauh. Dimana lu, aku ngelihat bener-bener happy ya, emang have fun lu. Padahal dulu waktu lu temuin gue di Solo, lu kayak udah habis tidur, habis Bangun main tidur. bangun tidur ya kan. Iya. Tapi kayak lu lelah banget gitu loh. Lu kayak capek gitu loh. Lu kayak orang yang males banget gitu kan. Tapi kayak nggak ngerasa aja sih. Iya kayak Biasa aja. ya sebenarnya biasa aja ya. Tapi orang lihatnya beda gitu loh. Iya kan? Mungkin. Ya mungkin. Lu lebih lihat fresh sekarang, gue lihat lu bisa ini. Dan apa yang membuat lu bener-bener ya wes inilah, yang lain udah aku stop gitu. Padahal gue ngelihat lu ya nih, banyak banget yang lu bisa pilih. Karena udah ngerasa capek aja sih. Udah ngerasa capek aja. Capek. Yakin? Iya capek aja. Beneran udah wah, gitu-gitu aja kan. Iya sih betul. PDKT jalan terus gitu. aja, iya. Dan apa namanya? Dan kalau misalkan mau kita cari lagi yang kayak gimana pun ya,
Iya. Nanti ujung-ujungnya kalau misalkan kita nggak bisa bersyukur buat apa gitu loh. Maksudnya nggak betul. apa namanya nggak puas dengan yang sekarang mau cari lagi. Semua cewek itu pasti ada kekurangannya, nggak mungkin nggak. Oke. Dulu gua nggak pernah mau bisa nerima kekurangan. Oke. Untuk kali ini mencoba. Yang kemarin itu memang udah berusaha mencoba tapi emang nggak bisa. betul. Gue kelihatan lu maksa banget. Maksa itu. Iya, lu Kalau maksa. sekarang ya dia kayaknya benar-benar bisa nerima, kayak misalkan di saat gue lagi ada problem apa segala macem, Oke. dia salah pun dia masih mau apa namanya, Minta maaf. iya. Nanti kalau dia tahu emosi gue di saat reda, pasti gue suka orangnya kayak gitu. Di saat habis marah, terus gue yang salah, ntar gue rayu-rayu dengan apa kek. Iya, dia emang kayak gitu memang. Dia emang kayak gitu. Aku tahu lu. Iya. Orangnya nggak mau kalah, ya gue akuin ya gue. Dan yang bisa di saat dia bener tapi mau kalah, ya baru ini. Ya baru ini. Di saat dia bener dan dia mau kalah, ya ini. Iya, itu yang buat lu nyaman. Karena cowok memang perlu rumah ya kan. Perlu rumah untuk dia bener-bener kayak misalkan mencurahkan, ya wes lelahku di situ, bener nggak sih? Bener. Iya kan? Lu udah capek kerja, betul kan? Betul. Lu udah lelah dengan kehidupan, terus di kerjaan seperti ini, terus ada problem seperti ini, ya tempatnya pulang adalah rumah itu. Dan jika cewek itu bisa jadi rumah, ya itu adalah pilihan lu. Ya itu yang tadi aku bilang kan. Udah nggak seberapa, biasanya kan kalau di saat capek panggil teman-teman ngopi yuk. Nah, betul. Ini udah nggak kayak dulu. Makanya itu yang tadi aku bilang di awal tadi. Ya itu tadi. Betul. Aku nyaman. Oke. Ini poinnya, aku nyaman. Kalau udah kata nyaman, itu udah susah banget emang. Banyak di luar sana yang jujur cantik ya men ya. Pasti. Cantik. Ya, tapi yang bikin nyaman susah. Susah. Karena yang sefrekuensi dan yang ngerti lo itu nggak 1-2 orang, bener nggak? Iya bener. Iya kan? Anjir, dalam juga nih. Oke. Planning lu selanjutnya. Kalau lu udah serius ya. Ini. Di saat kemarin kita ketemu dan kita ngobrol, lu ngomong juga serius. Tapi gue ngelihat berusaha itu. Berusaha. Lu berusaha. Gue selalu ngomong apa adanya kan waktu itu di saat betul, itu kan betul, di depan mantan gue itu. Betul. Ini lagi berusaha gitu kan. Betul. Nggak tahu nantinya kayak gimana. Betul. Dan lu maksain itu semua sebenarnya. Maksakan. Tapi memang di saat itu benar-benar berusaha. Dan kayaknya lu udah capek dan kayaknya ini bukan yang bisa dipertahankan, bener nggak sih? Iya. Ya. Lu nggak bisa menjadi diri lu sendiri pada saat itu. Iya benar. Jadi gue harus ngikutin di saat ada kalanya. Gue harus benar-benar di saat gue capek, gue butuh ini, yang ada malah ribut. Jadinya udah nggak cocok. Kalau sama yang dulu memang gue nggak cocoknya karena kalau udah ribut itu nggak tahu tempat bisa. Bisa di tempat makan, bisa di tempat di jalan. Jadi nggak tahu aturan gitu jadi. Nggak tahu aturan kan. Dan gue tahu itu bikin lu malu pastinya. Ya, pasti dong. Pasti yang gak malu. Iya pasti ya dong. Apalagi kita kan, ya kan. Ya kita tahu lah itu semua. Attitude itu yang penting, ya kan. Dan lu dan gue lihat lu milih cewek itu juga tahu attitude. Aturan itu terutama, bener nggak? Ya kan. Sekarang sih nyari nggak perlu cantik sih. Betul. Yang penting nyaman. Dan bisa ngertiin kita. Yang cantik memang banyak kan. Iya betul. Makanya itu yang aku bilang udah capek itu. Aku percuma dapet yang cantik. Sebulan 2 bulan hilang. Anjir jujur banget dia baru kan ini seorang playboy. Gue ngomongnya belak-belakan anjir. Jujur ya kan. Gue sama sih sama. Emang bener kan? Ya emang bener ya. Kita kan gak munafik ya. Gak munafik. Oke. Yang biasanya di chat banyak banget, ya kan. Sekarang udah males banget chat. Udah males. Iya. Betul. Di titik itu lu bisa merasakan bener-bener sayang sama cewek ya di situ. Lu males berhubungan sama cewek lain. Apapun itu, walaupun hanya sekedar chat lo. Tandanya udah lu udah benar-benar serius. Dan gue lihat dari snap lu dan lain sebagainya. Awalnya nih, gue ragu. Lu cuma mau main-main aja. Tapi setelah lu bawa ke sini nih tadi, gue lihat dari mata lu serius man. Serius mbak dia. Serius. Untuk kali ini emang udah benar-benar capek. Soalnya dari dulu udah ngerasain bener-bener ya ngedeketin cewek kayak gimana, udah bosen jadinya.
jangankan kayak gitu, kakak adik aja bisa gue pacarin kok. Iya. Jadi apapun semuanya itu, semuanya lah udah pernah ngerasain gitu loh. Betul. Itu bukan cuman misalkan keluarga ini ya, Iya. kakak adiknya udah gue pacarin, ini lagi kakak adiknya udah pacarin. Nah itu dia. Iya. Itu yang pernah kita bahas waktu kita di bis. Oh Ingat iya, ya? gitu. Ya, Itu kan. memang itu dulu itu. Jadi lu macarin adiknya, Hmm. kemudian kakaknya. Gue pacaran sama adiknya Oh di iya. kampus, Betul. ya kan? Bisa ceritain. Terus udah putus, kakaknya lah kan masih dekat, kita masih berteman kan. Ya, betul. Iseng-iseng aja nih kan. Iya, godain kakaknya. Nakal-nakalnya kan masih kayak gitu, Iya, betul. Semua pernah kelam, men. Iya. Semua pernah kelam, enggak ada masalah buat itu ceritain. Kan mulut-mulut buaya kan bebas kan. Iya, Apa, betul anjir. Sana yang baper duluan, wah. Oke. Mau dong diajak ketemu, diajak jalan. Anjir, siapa sih cewek yang enggak mau lu ajak jalan, Bang? Apalagi di saat kita dengerin dia cerita, udah dipegang tangannya, udah pasti nyaman lah cewek di situ kan. Anjir, Baper lah si betul. cewek kan. Nah, padahal dia tahu kalau aku mantan adiknya kan. Luar biasa di situ. Dulu tapi itu. Dulu, betul. Memang dulu gitu. Tapi dia jujur orangnya, betul. Ini sahabat gue emang suka jujur emang. Tapi dari situ kan lu udah capek kan ya? Udah capek. Dari mulai adik, kakak sampai kakaknya yang saudaranya 3. Oh iya itu. Iya. Oh iya benar-benar ya itu. Gue masih inget beneran. Nah, itu setelah sama kakaknya itu kan udah deket kan. Kakaknya lagi ada. Bukan ini jadi anak kedua yang gue Iya, pacaran betul. sama gue pacaran sama terus gak lama pacaran sama kakaknya, ketahuan semua tuh. Iya. Keluarga tuh. Ya. Nah, yang anak kedua sama anak ketiga gibah lah. Kok dia nggak banyak lah ceritanya kan. Oke. Sampai dibenci kita kan. Iya. Selang berapa lama waktu, mungkin ada 5 bulan udah nggak kontak gitu. Temenan lah sama adiknya yang ketiga tuh kan. Iya, betul. Gue deketin lagi. Anjir, sumpah. Jadi satu keluarga dari mulai anak pertama, 2, 3 udah semua. Enggak, yang ketiga nggak dapet itu karena udah ketahuan lu modus. Tapi cuman mau diajak ketemu mau. Cuma diajak ketemu mau, jalan mau. Tapi aku belum sempat ke sana. Oh, belum dulu itu sama. ya. Tapi jalan mau ya? Kayaknya mau, orang mau kok. Pastinya mau dong. Orang dia nanya gini kan. Besok kan di saat lagi apa namanya? Gabut itu. Gue udah di Jakarta nih. Alah, PHP. Iya. udah dicap gitu ya gitu. Udah enggak lagi. Enggak dilanjut. Enggak dilanjut gabutnya. Enggak dilanjut gabutnya. Orang gabut main game, ngopi, dia gabut gombalin cewek, anjir. Oke. Ya emang setiap orang pasti punya masa lalu yang berbeda-beda, bro. Dan setiap orang pasti punya masa depan yang cerah, pastinya kayak gitu. Seseorang yang bagus itu adalah dia yang mau berubah dari dulu yang dia dirasa, dia evaluasi diri dia mungkin ada yang kurang dan dia bisa memperbaikinya di masa depan. Gitu. Dan itu semua proses, nggak ada yang salah. Yang salah pada saat lu nyaman di posisi yang salah itu dan lu nggak mau berubah. Nah itu pasti gue ngingetin, ya kan? Tapi gue seneng lu udah berubah dan lu udah bener-bener. Kok bisa tahu ya? Hah? Gue bisa tahu. Memang udah pikiran sekarang itu udah apa namanya? Ya, kerja. Serius. Serius. Malah dulu betul. itu mulai sekarang baru-baru ini ya. Bisa tanya tuh. Baru mulai nabung aku kayak Iya. pikiran ke depannya kayak gimana kan. Kemarin-kemarin enggak. Iya. Gue inget betul kalau misalkan lu gaji habis buat seneng-seneng, Iya, bener. dugem Ini terus ya. kan. Iya. Iya dia emang kayak gitu emang. Itu. Nah, apa namanya? Sekarang lu udah bisa mikir ke sana, terus ya gue udah ngeliat itu semua lah dari mulai lu masuk tadi. Lu udah pemikirannya bukan udah main-main lagi gitu. Lu udah nabung, lu udah serius. Iya. Gitu. Kalau enggak terlalu penting mungkin tak Enggak. pinggirkan dulu. Iya, skip dulu aja gitu kan. Makanya berhubung ada waktu singkat ini langsung diburu terus kan. Iya, diburu terus buat mampir ke sini, buat mampir ke podcast ini ya kan. Dan thank you banget lu udah mampir ke sini, men. Iya. Ini kalau trending lu gua panggil lagi ke sini. Buat bahas selanjutnya. Nepati janji aja kan. Iya sih bagus. Gue suka orang yang nempatin janji. Gua di sana dulu juga samperin gitu. Gue belum pernah main ke sana yang bener-bener main sih sebenarnya. Kan pasti gue ke sana pasti tugas. Pasti iya. Kayak Kapan-kapan kemarin itu kan. Pas mau ngopi malah gue yang ada acara. Iya. Waktu itu kan enggak ngopi dulu tuh. Iya. Padahal mau ngulik lagi, mau cerita lagi deh. Iya, mau cerita lagi. Bahaya Mau ngulik ketahuan. lagi bahaya dia. Dia udah pasang benteng gitu. Terus dia enggak pasang benteng. Gue juga udah paham sebenarnya. Cuma pengen dia yang
cerita langsung aja sih sebenarnya gitu. Tapi setelah itu loh, setelah kejadian pas kita ngobrol di sana, itu di sepanjang motor itu ribut loh. Kok bisa? Gue yang jadi salah berarti. Dia. Enggak benar omongan, jangan sampai pulang ini ribut loh ya. Emang bener sepanjang jalan ini ribut, makanya di saat-saat kayak gitu banyak ini ributnya sama yang dulu. Padahal katanya dia mau ngorbanin semuanya buat lu ya. Ya memang berusaha. Tapi ya pada akhirnya ya memang seperti itu. Ya semua adalah filter, bro. Gitu. Gak apa-apa. Padahal dia mau lu undang ke sini kan? Iya, betul. Bahaya juga sih klarifikasi. Tapi kalau video ini tayang, dia mau datang ke sini gimana nih? Ya enggak apa-apa. Klarifikasi. Gak apa-apa, bro. Yang sekarang yang dulu udah ditutup. Lu juga udah mau fokus kan sekarang gitu. Udah fokus lah. Nah, sekarang nih. Ini lebih dalam lagi nih, ya kan? Kalau misalkan nih yang sekarang lu kan Nasrani nih, bro. Iya, Nasrani. Iya kan? Lu kan Nasrani nih. Yang sekarang ini banyak apa? Satu pertanyaan gue yang pengen banget dari kemarin gue pengen tanyain, men. Gimana? Ini boleh lu jawab, boleh enggak? Setiap kali pacaran, kenapa yang lu pacarin itu cewek-cewek muslim? Karena gue jarang ke gereja kan. Anjir. Nah, dunia gue kan udah pasti, maksudnya 80% aku berteman sama orang ya non muslim, muslim. Nah, ya, ada juga sih yang Kristen cuman jarang ketemu. Oke. Tapi lu pernah punya pikiran nggak nanti akan keganjal pada soal server agama nih? Pastilah. Punya pikiran ke situ ya pastilah ganjel di situ. Nah, cuman ya selagi aku nyaman gitu loh. Oke, selagi lu nyaman. Nomor satu itu nyaman. Oke, betul. Biasanya orang apapun problem aku tahu problem terbesarnya kan agama. Betul. Orang tua juga. Ya, keyakinan kan adalah yang utama nih, betul kan? Tapi kalau kalah sama ya yang aku bilang tuh, kalau nyaman terus udah bener-bener pilih itu. Buat apa cari yang seiman juga kalau misalkan banyak temenku yang seiman, ya nggak lama juga kan? Iya, betul. Sebenarnya kalau zaman sekarang sih nggak terlalu ini. Kalau misalkan udah saling nyaman, pasti nanti bakal bersatu lah. Entah siapa yang mengalah ya. Udah pasti itu. Udah pasti ya. Apalagi kalau misalkan itu jadi sampai kelak nggak ada problem, maksudnya nggak ada, berarti memang udah jodohnya itu. Iya, emang garisnya takdir ya. Takdir. Nah, ya kalau yang sekarang kan muslim lagi nih, ya kan. Kalau yang kemarin dia udah to the point bahwasanya mau ikut lu kan. Yang kemarin nggak tahu kan. Ya nggak tahu juga ya. tapi waktu ngobrol sama gue kan kayak gitu. Katanya. Lu yang nanya sendiri. Iya, gue yang nanya sendiri sih. Nah, yang sekarang nih, lu bebasin dia nggak? Bebasin dia. Oke. Bebasin dia. Ada kemungkinan lu login ke tempat gua nggak sih? ini bisa lu jawab bisa nggak? Tapi kan seorang imam. Dia kan cewek muslim, ya kan? Ya lu pasti punya anak nantinya ya kan? Iya. Pastinya, amin. Nah, di situ. Nah, ini pembahasannya juga lebih dalam nih kayaknya. Ya, lu boleh jawab boleh nggak soal ini. Nah, pada saat video ini tayang, pastinya ada keluarga lu yang ya mungkin bisa saja lihat gitu. Ada kemungkinan nggak kalau misalkan lu bakal login? Kalau dari pribadi gue bukan yang kayak terlalu mempermasalahkan. Cuman kalau gue pribadi, gue udah ngerasain banyak pertolongan dari itulah ya. Walaupun senakal-nakalnya gue, bukan karena orang tua juga. Tapi memang udah ngerasain banget lah. Jadi kalau untuk itu 80% gue masih, walaupun Kristen KTP tapi gue luar biasa. Luar biasa, bro. Betul lah padanya. Kan namanya hubungan. Kalau misalkan dia benar-benar nyaman, terus kita sejalan. Kalau udah sejalan udah pasti bisa nembusin kayak gitu, udah pastilah. Pasti. Insya Allah pastilah. Aduh, tapi usernya udah tahu ya. Kalau misalkan usernya udah tahu, tinggal passwordnya aja yang lu
lu sebenarnya udah tahu tinggal nanti aja passwordnya. To the point, dia udah mau kok ikut aku kok. Oh Udah gitu. mau. Dan keluarganya tahu kok. Oke. Udah tahu. Kayak gitu. Gua Kristen. Katolik kan lu? Enggak, Protestan. Protestan ya. Tapi ayah lu kan memang Pendeta kan. Dan nggak mungkin juga. Kalau orang tua memang fanatik. Kakaknya dia pernah tanya kan. Oke. Agamamu apa? Kristen. Kamu fanatik. Kalau orang tua ya jelas. Pasti, karena pendeta. Kan. Tapi kan aku dari SMP kan udah nggak sama orang tua, maksudnya dari SMP udah sendiri di Surabaya gitu, kos, sekolah gitu kan. Orang tua kan tugas di Jakarta. Jadi pergaulan bisa kemana-mana gitu. Betul, banyak teman-teman muslim juga, ya kan. Jadi nggak terlalu fanatik, cuman banyak lah. Dulu gue nakal banget lah ini. Kalau nggak karena gue ngerasain di saat coba gue pengen berdoa gitu loh. Di saat itu gue doa benar-benar terkabul. Gue diselamatin. Gue kalau nggak ada mungkin 3 kali mati udah nggak ada gue. Anjir, serius man. Gue pernah punya cerita sadis lah gitu, di Surabaya itu. Oke. Makanya kenapa gue pindah Solo itu keluar dari zona. Sedikit banyak aja tentang apa nih? Ini yang lu minum. Lu belum pernah. Lu belum pernah cerita ke gua nih. Itu gue kesaksian di gereja. Sampai nangis itu. Kesaksian di gereja. Kesaksian. Sampai tiba-tiba nangis sendiri. Serius lu? Iya. Jadi rumah gue kan di Taman Pondok Jati Sidoarjo. Gue main lah sama orang baru. Hari pertama main, kita minum bareng tuh. Tahu rel kereta BAT nggak? Iya, tahu. Kan rumahnya kan arahnya balik. Iya, balik-balikan. Dan di belakang itu ada rel. Ada rel. Betul. Malam malam minggu itu ya. Malam jam 2 pagi kita minum di situ. Ngobrol-ngobrol. Ya itu memang salah aku tahu. Besoknya minum tapi aku banyak ngomong sampai aku ingat salahku di mana itu. Aku introspeksi diri kan setelah kejadian. Aku pernah ngomong sama orang apa namanya? Kayak lu nggak urunan, lu ngapain lu sini gitu kan. Oh iya, lu nggak patungan, lu ngapain kesini gitu. Oke. Terus ternyata mereka itu ya orang baru itu udah dari kemarin itu nggak enak sama namanya orang mabuk kan, bebas ngomong kan. Betul. Udah nggak suka, ya udah dari situ gua ternyata mereka berempat udah benar-benar sekongkol ngajak minum situ. Gue diajar apa namanya, rel batu kan tahu. Deket gitu kan. Berantem di situ udah benar-benar nggak kuat, gue dipegang diajar habis-habisan sampai pingsan. Habis pingsan tidur disiram sama ini, makan tuh apa air yang gue beli tuh. Arak, dulu masih minum arak. Terus habis itu disiram gitu benar-benar basah. HP tapi nggak diambil semua, enggak. Terus jam 5 pagi udah tidur, udah pingsan kok di situ. Di tengah rel itu. Tengah rel. Anjir. Bener-bener jatuh. Ada banci pulang. Kan di sana ada bancinya juga kan? Ada banci pulang. Lalu diselamatin banci itu. Mas ada kereta. Oh gitu. Kepala gue di pinggir. Ini masih inget banget. Itu kesaksian di gereja itu sama di sekolah dulu masih SMK. Di sekolah sama di gereja. Jadi lu diselamatin sama banci itu? Iya, diselamatin. Dibilang, Mas ada kereta. Oh gitu. Terus tak lihat gini, bangun lu. Aku belum bisa bangun soalnya masih berat kepala kan. Habis itu? Bangun, terus habis itu yang mujizatnya lagi, gue jalan diantar ke motor. Dari Beratang ke Taman Pondok Jati sini. Itu kan jauh. Jauh lumayan sih. Gue nyari motor pulang ke sana. Itu benar-benar nggak tahu itu sadar apa enggaknya. Itu kayaknya nggak sadar, nggak tahu itu mujizat banget. Itu udah jam 6 pagi setengah 7 kalau nggak salah. Mungkin udah banyak lalu lalang kan kalau di baru. Sampai di depan rumah, motor berhenti, pingsan lagi. Baru diangkat orang-orang rumah itu. Anjir. Pagi-pagi udah, banyak bengap semua. Yang pertanyaanku kok bisa aku masih udah hidup? Diselamatkan banci, terus gimana caranya nyetir dari Beratang ke bayangin. Iya, dari Beratang ke rumah. Iya. Dan lu selamat. Anjir. Dan sampai itu pingsan lagi. Dan lu percaya itu gara-gara mujizat dari Tuhan? Iya. Ngerasa banget gue. Di situ. Gue ditolong banget. Dan habis itu lu nggak ngerasa nggak percaya, terus ketika gue cerita gini tiba-tiba kayak ada rasa, langsung inget gitu. Terenyuh gitu. Ini pasti gue ditolong Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan nggak ngirim orang-orang kayak gitu. Lu bakal nggak ada di sini sekarang. Betul toh. Lu nggak ada di sini sekarang. Makanya gue ngerasa kalau itu udah pertolongan Tuhan. Iya. Makanya di saat gue cerita gitu, gue merinding sendiri, dan di saat itu gue nggak pernah nangis ya. Pas cerita di sekolah itu,
sampai di saat cerita langsung dirangkul sama guru agama itu. Lu sekolah di apa namanya? SMK Penerbangan. Sedati ini. Oh, Sedati sini ya, deket ya. Oke, luar biasa lu anjir. Sumpah. Itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua. Kejadian kedua itu lu masih ngulang kesalahan minum-minum lagi atau gimana? Gue masih ngulang, cuman pembelajarannya gue kalau minum sama orang baru, kalau sekarang ini, ya banyak diem. Nggak terlalu dulu. Nggak terlalu vulgar. Full cerita, terus full ngablak. Iya. Gue orangnya ngablak memang. Anjir. Lu suka nggak suka ya udah. Bodo amat sih. Tapi kan ada orang yang bisa menerima, ada yang enggak kan. Betul. Nah itu. Oke. Jadi dari situ lu percaya bahwasanya itu pertolongan Tuhan dan iyalah. Ya udah gue harus benar-benar berbakti sampai akhir nantinya. Ya walaupun gue ada ya paling nggak minum ya masih jujur ya, aja. Betul. Cuman setidaknya nggak kayak dulu gitu. Udah nggak kayak dulu banget. Oke. Lebih inget. Iya lebih inget banget. Makanya gue nggak terlalu fanatik, cuman gue nggak bisa ninggalin karena gue udah pernah ngerasakan pertolongan itu. Nggak pernah lupa. Oke. Banyak juga. Terus gue yang kedua itu gue inget ini. Gue bawa mobil kan mama orang tua gue yang cewek si mama ini orang Labuan Bajo. Oke, Labuan Bajo. Gue disuruh kan saudaranya punya travel di sana. Belilah mobil di Surabaya. Oke. Dulu masih belum ada kapal ke arah sana. Maksudnya kapal barang yang langsung muat ke sana. Oke. Jadi aku harus nyetir ke Bali, Lombok, Mataram. Oh iya, nyetir sendiri ke sana. Iya, di saat sampai di mana ya? Mataram, pokoknya daerah-daerah sana, bukit-bukit sana lah. Oke. Itu pertolongan banget itu. Oke, gimana tuh? Gue nyetir bener-bener udah capek kan mungkin. Udah capek. Kanan itu jurang. Yeah. Kiri tebing. Ya lu kalau nggak ke kanan ke kiri mampus pasti. Gue udah ngantuk, udah tidur itu. Itu mobil udah ke kanan. Kok ada bolongan di situ? Jadi bangun gue. Kalau nggak ada bolongan itu, bablas. Dan itu 2 kali. Itu masih jalan lagi gue. Dari situ gue berhenti langsung mikir. Mikir keras itu. Kalau nggak kayak gini, gue pasti mati gitu. Kok ketepaan? Ada lubang. Ada lubang di situ loh. Ya udah itu pasti pertolongan juga. Oh iyalah. Ya. Kayak itu nggak bisa masuk akal, tapi itu kalau dipikir dan ditelaah secara logika yang benar-benar, ya kan? Itu suatu pertolongan yang luar biasa karena menyangkut hidup kita. Benar nggak sih? Memang. Ya semua agama mengajarkan kebaikan dan mereka percaya dengan Tuhannya masing-masing, kan kayak gitu kan? Iya kan? Dan mereka Tuhan punya pertolongan tersendiri dari semuanya gitu. Bukannya sebuah agama itu mengajarkan dari mulai kebaikan, bro. Kan kebaikan semua dan kesempurnaan kan. Kesempurnaan nih. Gue nggak ngomong bahwasanya agamamu nggak sempurna, enggak, nanti bahaya nih ya kan. Enggak. Pada akhirnya kan yang terakhir kan Islam nih, ya kan. Siapa tahu kan nih. Siapa tahu promosi ya kan? Enggak. Promosi. Enggak, siapa tahu ya kan dengan adanya cewek ini itu yang bener-bener malah mengarahkan lu, bukan meninggalkan Tuhan lu gitu. Gue udah ngerasa kok memang. Makanya kan gue yang jalan aja. Sekarang ini nyaman karena ya itu betul itu tadi. Iya kan? Yang mengarahkan lu gitu. Pada akhirnya kan agama itu mengarah pada suatu kesempurnaan, ya kan? Kalau di ajaran gua tuh Islam kan yang terakhir, ya kan? Ya gitu sih kan ditayangin nih soalnya ya kan. Yang terakhir, siapa tahu dengan adanya dia memang yang membawa kenyamanan lu, itu yang malah mendekatkan lu pada Tuhan gitu loh. Akhir-akhir ini memang malah dia yang di saat gua minggu malas gereja gitu kan, 1 kali 2 kali dia ngingetin. Ngingetin gereja. Dan jalan juga. Anjir. keren. Ya emang harus gitu, bro. Ya emang harus gitu. Ibadah lu itu enak, emang cuma Jumat sama Minggu kan. Iya. Masa lu harus bolong lagi ya kan. Di kita 5 hari loh. 5 hari. 5 waktu. Kok tahu lu daripada gua. Sengaja lo gua plesetin. Ya kan teman-teman gua. Oh iya sih sama-sama. Ya kan gua juga teman lu juga. Tapi lu tahu semua ya? Tahu semua. Karena lu sekolah di umum juga kan? Iya, umum di umum juga. Pada saat pelajaran agama lu juga nggak akan keluar kan? Lu juga ngikutin.
ikut pelajaran agama. Kadang ikut terserah. Iya, terserah sih sebenarnya. Kadang ikut, kadang boleh keluar, boleh ngikut. Ya. Oke, sedikit banyak kan pasti tahu juga gitu. Oke, tenang Mbak. Pelan-pelan. Tapi gue tahu dia orangnya konsisten banget sih. Oke. Nah, yang terakhir nih bro, apa harapan lo pada diri lo sendiri? Ini pertanyaan gue yang terakhir, habis ini gue closing. Apa harapan untuk diri lo sendiri untuk kedepannya? Pada saat lo udah bener-bener sekarang udah fokus buat satu cewek, terus fokus kedepannya seperti apa? Pada saat gue ngomong terakhir kemarin, pada saat kita ketemu, hidup kan nggak seterusnya seperti ini kan men? Gue pernah nyinggung itu kan. Oke. Apa harapan lo dalam tahun depan? Ini udah akhir tahun kan? Iya. Tahun depan udah deket nih, ya kan? Kok tahu tahun depan sih? Enggak, harapannya ya ini sih, apa namanya? Ya gua lebih gimana? Gak apa-apa, lu ungkapin aja. Gak apa-apa, lu ungkapin aja. Minum dulu. Apa harapan yang bener-bener seorang sahabat gua Immanuel yang gua lihat selama ini, ya kan? Jarang kan ada tanya yang seperti ini. Apa yang lu harapin dari tahun depan? Harapan gue ya dari hati nih. Lu tahu kan, maksudnya gue nggak pernah, kalau kata-kata yang paling tak ingetin itu, kalau gue udah sayang sama orang, gue kasih semua. Harapan gue nggak bakal kecewa dan nggak salah pilih apa yang gue kasih. Kan selama ini kan gue iseng, yang sekarang kan enggak. Oke. Nah, yeah. gue harapan gue ya, gue nggak mau itu, benar-benar itu pilihan gue terakhir, dan gue pengen ngejalanin umumnya lah, kayak gimana sih? Ya, umumnya setiap manusia ya. Iya. Oke. Umumnya. Gak ada problem soal masalah tentang cewek lagi. Oke. Kalau masalah yang lain pasti ada lah. Pasti kan perjalanan hidup kan men. Oke, harapan lo apa yang lo kasih semua nggak akan sia-sia kan? Iya itu maksudnya. Iya kan? Benar. Apa yang lo kasih semua nggak akan sia-siakan, dan lo udah mulai berusaha berubah untuk sekarang. Semoga ya dengerin. Oke, pastinya denger. Kalau nggak denger kita putar lagi. Oke, thank you bro. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Terima kasih lo udah datang ke sini, men. Thank you. Gue yang thank you banget. Lo udah mampir ke sini dan mau buat cerita sedikit banyak. Iya. Ya. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Tetap di Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.